Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis disebutkan ada seorang Arab Badui datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia bertanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah, kapan tiba hari kiamat? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam balik bertanya kepada dia, "Wa madza a'dadta laha?" Dan apa yang kau siapkan untuk bertemu dengan hari tersebut? Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang hari kiamat, beliau tidak tahu kapan hari kiamat tersebut. Oleh karenanya beliau balik bertanya kepada orang Arab Badui tadi tentang apa yang disiapkan olehnya untuk bertemu dengan hari tersebut. Dan ini pertanyaan sebenarnya ditujukan kepada kita semua. Ya, wa madza a'dadta laha? Apa yang kau siapkan untuk bertemu dengan hari tersebut? Karena hari kiamat pasti akan terjadi. Wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha. Bahwasanya hari kiamat pasti akan datang tanpa ada keraguan. Ya, wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Dan Allah akan membangkitkan manusia dari kuburan-kuburan mereka. Para hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya alam yang kita tempati ini, bumi yang kita pijak, langit yang menaungi kita akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada waktu di mana masa mereka akan berakhir dan akan dirubah, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu langit dan bumi adalah makhluk Allah yang sangat dahsyat. La khalqus samawati wal ardi akbar min khalqin nas. Sungguhnya penciptaan langit dan bumi lebih besar dari penciptaan manusia. Ya, namun ya Allah akan merubah makhluk-makhluk Allah yang sangat dahsyat ini. Diawali dengan terbitnya matahari dari barat. Matahari yang selama ini kita lihat terbit dari timur, maka suatu saat akan diterbitkan dari barat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pertanda akan tiba perubahan alam semesta ini. Akan tiba hari yang lain, yaitu hari akhirat. Dunia ini akan selesai dan akan diganti dengan hari akhirat. Langit yang begitu luasnya, yang kata Allah Subhanahu wa taala ya tentang tiga makhluk Allah Subhanahu wa taala, afala yanzuruna ila al-ibili kaifa khuliqat wa ila as-samaa'i kaifa rufi'at wa ila al-jibali kaifa nusibat wa ila al-ardi kaifa sutihat. Tidakkah mereka melihat bagaimana unta diciptakan, bagaimana langit ditinggikan, bagaimana gunung-gunung dipancangkan oleh Allah, dan bagaimana bumi dibentangkan oleh Allah? Ya, langit, gunung dan bumi akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Langit yang begitu luas, kata Allah Subhanahu wa taala, was-samaa'a banainaha bi'aidi wa inna lamusi'un. Dan langit yang kami tinggikan, yang kami bangun, wa inna lamusi'un, dan kami meluaskan langit tersebut. Kita tidak tahu di mana ujung langit yang kita lihat di atas kita ini. Begitu luasnya langit tersebut, ya, tidak tahu ujungnya di mana. Allah hiasi langit tersebut dengan bintang, dengan matahari, dengan rembulan. Maka pada hari kiamat kelak akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum asyaddu khalqan amis sama banaha? Apakah penciptaan kalian lebih besar, lebih sulit daripada penciptaan langit yang Allah bina, yang Allah bangun? Ternyata penciptaan langit lebih hebat daripada penciptaan manusia. Begitu luasnya, tinggi di atas muka bumi tanpa ada tiang, bi ghairi amadin tarawna, tanpa ada tiang yang menopang langit tersebut. Maka pada hari kiamat Allah akan rubah langit ini, Allah akan hancurkan langit ini. Allah Subhanahu wa taala menggoncang langit tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, yauma tamurus samaa'u maura. Tatkala langit tersebut digoncangkan oleh Allah dengan sedahsyat-dahsyatnya. Setelah digoncangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah belah langit tersebut. Idzas samaa'un syaqqat, tatkala langit dibelah. Idzas samaa'un fatarat, tatkala langit terbelah. Ya. Wa idzan nujumun kadarat, ya. Idzas samaa'un fatarat. Wa idzal kawakibun tatharat, tatkala langit terbelah, tatkala bintang-bintang berjatuhan, tatkala bintang-bintang berhamburan. Bintang-bintang yang kita lihat dalam keadaan rapi, tersusun rapi, akan berhamburan terlepas dari peredarannya, dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala langit dibelah, Allah mengatakan fa idan syaqqatis samaa'u fa kanat wardatan kaddihan. Tatkala langit terbelah, maka berubah warnanya. Langit yang kita lihat sekarang dengan warna biru, ya, kita tidak tahu hakikatnya warna apa.
akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala memerah, ya, menjadi merah karena dia hancur dileburkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, yauma natwis samaa'a ka tayyi sijilli lil kutub. Kami lipat langit-langit tersebut sebagaimana kami melipat lipatan-lipatan lembaran-lembaran buku. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, was samawati matwiyatun bi yaminih. Dan langit-langit pada hari tersebut dilipat dengan tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian langit-langit tersebut ditarik, dilepaskan dari tempatnya. Idzas samaa'u kusyitat wa idzas samaa'u kusyitat. Tatkala langit kusyitat dilepaskan dari tempatnya, kata para ulama, kusyitat itu seperti tatkala seekor hewan yang disembelih kemudian dilepaskan kulitnya dari dagingnya, itu disebut kusyitat dalam bahasa Arab. Itulah apa yang terjadi dengan langit, ya, yang akan dirubah dengan langit yang lain oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang terjadi pada lautan yang begitu luas yang kita lihat, yang memenuhi sebagian besar permukaan bumi ini, maka pada hari tersebut kata Allah Subhanahu wa taala, idzal biharu fujirat, tatkala lautan meluap, wa idzal biharu fujirat, tatkala air laut yang ada pada tempatnya meluap keluar sampai menempati daratan. Apa yang terjadi setelah dia keluar dari tempatnya menempati daratan? Kata Allah Subhanahu wa taala, wa idzal biharu sujirat, kemudian dinyalakan. Tadinya lautan air berubah menjadi lautan api, dan Allah Maha mampu untuk merubah air menjadi api. Bisa saja Allah melepas, ya, molekul-molekulnya, hidrogen, oksigen dirubah kemudian dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang terjadi pada lautan. Adapun gunung-gunung yang kata Allah Subhanahu wa taala, wa ilal jibali kaifa nusibat, dan gunung-gunung bagaimana dipancangkan, yang begitu kokohnya, yang menjadikan bumi ini tidak bergoyang karena gunung-gunung yang Allah pasakkan, Allah pancangkan di atas muka bumi. Maka pada hari kiamat kelak, ya, gunung-gunung tersebut akan berjalan. Wa tasirul jibalu sayra, Allah cabut dari pasaknya kemudian berterbangan dengan berjalan di udara. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab. Engkau melihat gunung-gunung, engkau menyangka gunung-gunung tersebut dalam keadaan tetap, akan tapi pada hari kiamat kelak tamurru marras sahab, dia akan berjalan sebagaimana awan, dia berjalan di udara. Wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah. Pada hari kiamat kelak gunung-gunung diangkat oleh Allah dan juga bumi, kemudian dihancurkan, ditubrukkan oleh Allah Subhanahu wa taala antara gunung-gunung tersebut dengan bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Maka pada hari tersebut gunung-gunung berterbangan sebagaimana bulu-bulu yang berterbangan. Artinya begitu ringannya bulu-bulu ditiup angin berterbangan, maka gunung-gunung yang begitu berat, yang begitu kokoh pun akan bertebaran di atas udara sebagaimana bulu-bulu yang berterbangan, kemudian dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sehancur-hancurnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa yas'alunaka 'anil jibal. Mereka bertanya kepada engkau tentang hari kiamat. Faqul yansifuha rabbi nasfa. Katakanlah bahwasanya Rabbku akan menghancurkannya dengan sehancur-hancurnya. Fayadharuha qa'an safsafa la tara fiha iwaja wala amta. Setelah itu engkau akan melihat bumi bersih dari gunung-gunung, tidak ada bekas gunung-gunung, ya, tidak ada lembah dan tidak ada bukit. Apa yang terjadi dengan bumi ini? Bumi yang kita pijak ini akan dihancurkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha." Tatkala bumi digoncangkan dengan sedahsyat-dahsyatnya. Tatkala bumi digoncangkan dengan sedahsyat-dahsyatnya, wa akhrajatil ardu athqalaha. Dan kemudian bumi mengeluarkan isi perutnya. Wa qala al insanu ma laha. Tatkala itu manusia menjadi bingung apa yang terjadi. Apa yang telah terjadi? Ada apa dengan bumi? Ada apa gerangan terjadi dengan bumi? Bumi digoncangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian didatarkan. Wa idzal ardu muddat. Tatkala bumi didatarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, sebagaimana didatarkan, sebagaimana ahli tafsir mengatakan
sebagaimana kulit, ya, kalau seorang ingin menyamak kulit, ditarik, datar, kemudian dijemur, itulah bumi tatkala itu didatarkan. Kenapa? Dijadikan oleh Allah sebagai padang mahsyar, datar, tanpa gunung, tanpa lembah. La tara fiha iwaja wala amta. Tidak ada gunungnya, tidak ada lembahnya, dibuat datar, maka manusia dibangkitkan dan dikumpulkan di atas bumi tersebut, bumi yang baru. Kata Allah, yauma tubaddalul ardu ghairal ardh. Hari di mana bumi diganti dengan bumi yang baru. Situlah kemudian manusia dibangkitkan di hari yang sangat mengerikan, yaitu di padang mahsyar. Allah Subhanahu wa taala idza bariqal basar, tadi ayat yang dibaca oleh imam, idza bariqal basar fa idza bariqal basar wa khasafal qamar wa jumi'a asy-syamsu wal qamar yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar. Fa idza bariqal basar, tatkala mata terbelalak pada hari tersebut, ya, manusia mata-mata mereka terbelalak karena ketakutan. Mereka tidak mampu untuk menutup mata mereka karena saking ketakutan. Hari yang sangat mengerikan, yang kata Allah Subhanahu wa taala, yauma yaj'alul wildana syiba. Pada hari tersebut kalau ada anak-anak, maka akan menjadi beruban pada hari tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un 'adzim. Wahai manusia, takutlah kalian kepada Rabb kalian. Sungguhnya goyangan atau gempa, goncangan yang terjadi pada hari kiamat sangatlah dahsyat. Yauma tarawunaha, kalian akan melihat hari tersebut, tadhalu kullu murdhi'atin amma arda'at. Wanita yang sedang menyusui anaknya, dia akan meninggalkan anaknya tersebut karena tidak peduli dengan anaknya, karena saking dahsyatnya hari tersebut. Wa tada'u kullu dzati hamlin hamlaha. Dan pada hari tersebut wanita yang dalam keadaan mengandung akan keguguran. Wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara. Engkau melihat manusia akan berjalan seperti orang-orang yang mabuk, wa ma hum bisukara, namun mereka tidak dalam keadaan mabuk. Walakinna adzaballahi syadid, akan tapi azab Allah pada hari tersebut adalah azab yang sangat pedih. Makanya Allah mengatakan fa idza bariqal basar, tatkala mata-mata terbelalak, tidak mampu untuk ditutup. Kenapa? Karena saking mengerikan pada hari tersebut. Fa idza bariqal basar wa khasafal qamar, rembulan yang kita lihat bercahaya akan diredupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa jumi'a asy-syamsu wal qamar, dan rembulan dan matahari akan digabungkan oleh Allah. Selama ini kita lihat rembulan terbit pada waktunya, matahari terbit pada waktunya, tidak pernah digabungkan. Maka pada hari tersebut tidak, Allah gabungkan keduanya, diredupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terjadi perubahan alam semesta yang luar biasa. Yaqulul insanu ainal mafar. Tatkala manusia melihat kondisi seperti ini, maka mereka mengatakan, di mana jalan keluar, kemana tempat berlari? Ila rabbika yauma idzinil mustaqar. Tidak ada tempat berlari, semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana ayatnya? Ila rabbika yauma idzinil mustaqar. Yunabba'ul insanu yauma idzin bima qaddama wa akhar. Maka pada hari tersebut manusia akan dikabarkan tentang apa yang telah dia lakukan, baik keburukan maupun kebaikan. Allah kabarkan seluruhnya. Yunabba'ul insanu yawma idzin, pada hari tersebut, pada hari kiamat, bima qaddama wa akhar. Balil insanu ala nafsihi basira. Dan setiap manusia lebih tahu tentang diri mereka sendiri. Mereka menjadi saksi atas apa yang mereka lakukan. Walau alqa ma'adhira, meskipun dia mengemukakan, mengeluarkan alasan-alasan, saya tidak begini, saya tidak demikian, saya bermaksiat karena begini, saya bermaksiat karena begini, apapun alasan yang dia keluarkan, dia lebih tahu bahwa dia telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah bumi diratakan, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati ala ardin bayda afra kakursatin naqi laisa fiha ma'lamun li ahad. Manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar, ya, di atas tanah yang putih, afra, putih tapi kemerah-merahan, sebagaimana kakursatin naqi, sebagaimana roti yang terbuat dari gandum, ya, tidak warna putih bersih tapi ada kemerah-merahan. Laisa fiha ma'lamun li ahad, tidak ada tanda apapun di situ, ya, tidak ada gunung, tidak ada lembah, tidak ada jalan ini, tidak ada jalan anu, tidak ada tiang ini, tidak ada pelakat, rata bumi tersebut, bumi yang tandus, yang kering, dan manusia dikumpulkan di atas bumi tersebut. Kemudian matahari diturunkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tudna syamsu yaumal qiyamati minal khalqi hatta takuna kaqadri mil. Matahari akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dekat dengan manusia sampai jaraknya sekitar
1 mil. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fayakunun nasu ya ala qadri a'malihim fil araq." Maka manusia kondisi mereka terhadap keringat yang keluar dari tubuh mereka bergantung amalan-amalan mereka. Faminhum man yakunu ila ka'baihi. Di antara manusia ada yang keringatnya bercucuran sampai menggenangi kedua mata kakinya. Wa minhum may yakunu ila rukbatayhi. Dan di antara manusia ada yang keringatnya sampai ke kedua lututnya. Wa minhum may yakunu ila haqawayhi. Dan di antara manusia ada yang keringatnya sampai di pinggangnya. Dan wa minhum man yuljimuhul araq iljaman. Dan di antara manusia ada yang keringatnya menggenang sampai di mulutnya. Fayushiru Nabi sallallahu alaihi wasallam biyadihi ila fihi. Rasulullah SAW berisyarat kepada mulutnya. Manusia dibangkitkan sebagaimana kita ketahui dalam keadaan telanjang bulat. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan ghurlan." Manusia dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat dalam kondisi tidak memakai alas kaki, dalam kondisi telanjang bulat, dalam kondisi belum disunat, dalam kondisi tidak membawa apa-apa. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bacakan firman Allah, "Kama bada'na awwala khalqin nu'iduh." Dan sebagaimana kami mempermulakan penciptaan, kami akan mengulanginya lagi. Sebagian ahli tafsir mengatakan, sebagaimana manusia tatkala dilahirkan dari perut ibunya dalam keadaan tidak memakai alas kaki, dalam keadaan telanjang, dalam keadaan belum disunat, dan tidak ada satu harta pun yang dia bawa tatkala dilahirkan oleh ibunya, maka demikian pula tatkala dia dibangkitkan dalam kondisi telanjang, dalam kondisi belum disunat, dalam keadaan buhman, kosong melompong, tidak ada sesuatu pun yang dia bawa untuk bertemu dengan Rabbnya dan untuk minta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah kita semuanya akan tiba pada hari tersebut, akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diingatkan dengan seluruh apa yang kita lakukan. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a, hari di mana manusia akan ingat seluruh apa yang pernah dia lakukan, seluruh maksiat yang telah dia lupakan, seluruh pandangan haram yang telah dia lupakan, seluruh ghibah, seluruh namimah, ya seluruh riya, seluruh hasad, seluruh dengki yang telah dia lupakan akan diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari tersebut, dan dia siap dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hari tersebut dia akan tidak memperdulikan orang lain, bahkan orang yang paling dekat dengan dia. Yauma yafirrul mar'u min akhihi, tatkala seorang lari dari saudaranya, wa ummihi wa abi, seluruhnya orang-orang dekat. Ibunya yang sangat dia cintai dia akan tidak pedulikan, ayahnya tidak akan dia pedulikan, wa sahibatihi wa bani, istrinya yang merupakan orang yang dia cintai, teman tidurnya akan dia tinggalkan, anak-anaknya yang selama ini dia bekerja keras untuk membahagiakan buah hatinya tidak akan dia pedulikan pada hari tersebut. Ada apa gerangan? Kata Allah Subhanahu wa taala, likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Masing-masing dari mereka sibuk dengan urusannya masing-masing. Masing-masing dari mereka siap untuk dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ingatlah perkataan Nabi kepada orang Arab Badui tersebut, wa madza a'datta laha, apa yang telah kau siapkan untuk bertemu dengan hari kiamat kelak. Demikianlah para hadirin apa yang bisa sampaikan. Semoga memberi peringatan kepada kita agar kita tidak lalai dengan kehidupan dunia ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Adapun seorang berbuat berlebih-lebihan, melampaui batas dan mengutamakan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat, fa innal jahima hiyal ma'wa, maka neraka adalah tempat kembalinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala alam bisawab. Wabillahi taufiq walahul hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.